Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarsyah dari Prodi PGSD kelas RC1 Kampus Universitas Primagraha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS MK Kurikulum dan Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan model-model pengembangan kurikulum. Disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Siti Kartika, Anissa, Robi Atul Adawiyah, Sukmana, dan Siti Munawaroh. Oke, langsung saja. Model-model pengembangan kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Perkembangan kurikulum merupakan proses pembuatan keputusan yang terencana dan untuk merevisi produk dari keputusan tersebut berdasar pada evaluasi berkelanjutan. Sebuah model dapat mengatur proses. Menurut Taba, apabila seseorang memahami perkembangan kurikulum sebagai tugas yang membutuhkan keteraturan, maka harus diketahui aturan ketika keputusan dibuat dan bagaimana cara keputusan tersebut dibuat. Untuk memastikan bahwa semua pertimbangan yang relevan telah tercakup dalam keputusan-keputusan tersebut. 1. Model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapat bagian dari pendidikan. 2. Model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput, grassroots approach, bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak yang berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. 2. Model Weller. Model Weller terbagi menjadi 5, yaitu 1. Aims, Goals, and Objective. 2. Seleksi pengalaman kerja. 3. Seleksi isi materi. 4. Organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan materi. 5. Evaluasi. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus, di mana ada 5 fase atau tahap. Setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut. Pengembangan kurikulum yang dikemukakan Weller, maka tampak bahwa pengembangan kurikulum membentuk sebuah siklus atau lingkaran. Pada hakikatnya, setiap tahapan pada siklus membentuk sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen pengembangan yang saling bergantung satu sama lainnya. 4. Model Nichols. Model Nichols terbagi menjadi 5. 1. Selection and for organization of needs. 2. Selection and organization of context. 3. Selection of objective. 4. Situation Analysis. 5. Evaluation. Dalam bukunya Developing a Curriculum, A Practical Guide 1978, Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model pengembangan kurikulum Nichols menggunakan pendekatan siklus seperti model Weller. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu A. Analisis sesuatu, B. Menentukan tujuan khusus, C. Menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran, D. Menentukan dan mengorganisasi metode,
dan E. Evaluasi. 5. Model Dynamic Skill Bag. Model Skill Bag: analisis situasi, merumuskan tujuan, membuat program, interpretasi dan implementasi, monitoring umpan balik, assessment, dan rekonstruksi. Menurut Skill Bag, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model dynamic adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah atau School Needs Curriculum Development. Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembang termasuk guru perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Skillback menganjurkan model pengembangan kurikulum yang ia susun dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan kurikulum tingkat sekolah. 6. Model Seiler, Alexander, dan Lewis. Model Seiler, Goal and Objective. Perencanaan kurikulum atau silabus, implementasi kurikulum atau KBM, dan evaluasi kurikulum. A. Tujuan, sasaran, dan bidang kegiatan. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Seiler, Alexander, dan Lewis mengklasifikasikan serangkaian tujuan dalam 4 bidang kegiatan di mana pembelajaran terjadi, yaitu perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan yang berkelanjutan, dan spesialisasi. Setelah tujuan dan sasaran serta bidang kegiatan ditetapkan, perencanaan memulai proses merancang kurikulum, diputuskan kesempatan belajar yang tepat bagi masing-masing bidang kegiatan dan bagaimana serta kapan kesempatan ini akan disediakan. B. Cara pengajaran. Setelah rancangan dibuat, atau mungkin lebih dari satu rancangan, guru-guru yang menjadi bagian dari rencana kurikulum harus membuat rencana pengajaran. Mereka memilih metode bagaimana kurikulum dapat dihubungkan dengan pelajar. Guru pada tahap ini harus dikenalkan dengan istilah tujuan pengajaran, sehingga guru dapat memerinci tujuan pengajaran sebelum memilih strategi atau cara presentasi. C. Evaluasi. Akhirnya, perencanaan kurikulum dan guru terlibat dalam evaluasi. Mereka harus memilih teknik evaluasi yang akan digunakan. Seiler, Alexander, dan Lewis mengajukan suatu rancangan yang mengizinkan evaluasi dari seluruh program pendidikan sekolah, termasuk tujuan, subtujuan, dan sasaran, keefektifan pengajaran akan pencapaian siswa dalam bagian tertentu dari program, juga evaluasi dari program evaluasi itu sendiri. Proses evaluasi memungkinkan perencanaan kurikulum menetapkan apakah tujuan sekolah dan tujuan pengajaran telah tercapai. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusun kurikulum yang sama sekali baru atau kurikulum construction. Bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Bisa juga kurikulum ialah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang ditunjukkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Setidaknya ada 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, diantaranya yaitu 1. Pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis adalah pendekatan yang sangat praktis, mudah digabungkan dengan pendekatan lain bila diperlukan. Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya dan ilmu pengetahuan masa lalu, transfer of knowledge.
belajar dari menguasai ilmu pengetahuan dan produk budaya sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang dipandang berhasil adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan seluruh atau sebagian besar materi pembelajaran yang telah disiapkan dan disusun oleh para guru. 2. Pendekatan humanistis. Menurut pandangan humanistis, pendidikan adalah upaya yang berusaha untuk menciptakan suatu yang baik, rileks, dan akrab. Ada 3 aliran yang termasuk humanistis, yaitu pendidikan konven, menekankan keutuhan pribadi dan individu yang harus merespon secara utuh baik pikiran maupun perasaan terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Kritikisme radikal bersumber dari aliran romantisme, romantisme yang melihat bahwa pendidikan adalah upaya yang membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang ada pada dirinya. Mistikisme modern adalah aliran yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan, perasaan, kehalusan, budi pekerti melalui sensitivity training, yoga, meditasi, kontemplasi, dan lain-lain. 3. Pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis adalah suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar, yang ada pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Penerapan teknologi dalam bidang kurikulum terwujud dalam 2 bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Aplikasi teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem, sedangkan aplikasi perangkat keras disebut teknologi alat. Teknologi alat lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas program pendidikan. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan penyampaian saya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih juga untuk dosen pengampu MK Kurikulum dan Pembelajaran telah memberikan tugas membuat video pembelajaran dan mempresentasikan PowerPoint. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.